Proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama, proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Yang kedua, proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Yang ketiga, proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Dan yang keempat, proses oronasal, yaitu proses keluarnya bunyi melalui mulut. Proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Ketika bernafas, pita suara membuka lebar sehingga udara yang keluar dari paru-paru melalui tenggorokan tidak ada yang menghalangi. Posisi pita suara seperti ini umumnya menghasilkan bunyi vokal, bunyi HPTSK. Jika pita suara bergetar, bagian atasnya membuka sedikit sehingga membentuk bunyi BDGMR. Proses fonasi yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa keluar, pita suara harus berada dalam posisi terbuka. Setelah melalui pita suara, udara melalui rongga mulut atau rongga hidung diteruskan ke udara bebas. Kalau udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan apa-apa, maka tidak akan terdengar bunyi apa-apa selain bunyi napas. Hambatan terhadap udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat terjadi mulai dari tempat yang paling dalam yaitu pita suara sampai tempat paling luar yaitu bibir atas dan bawah. Proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Tempat bunyi bahasa dihasilkan disebut tempat artikulasi, proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. Artikulator dibedakan artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan, misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang didekati oleh artikulator aktif. Misalnya bibir atas, gigi atas, langit-langit keras. Keadaan cara atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur. Proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut. Mengeluarkan udara melalui rongga mulut atau rongga hidung. Pengeluaran udara melalui rongga hidung menghasilkan bunyi nasal dan mengeluarkan udara melalui rongga mulut menghasilkan bunyi oral. Proses pita suara. Pita suara adalah dua pita otot fleksibel yang terdapat di dalam laring, kotak suara, dan terletak di atas batang tenggorokan trakea. Kerja pita suara. Pita suara kita adalah bagian dari laring dan terutama digunakan untuk menghasilkan ucapan. Organ ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Peran pita suara adalah bagian dalam tubuh manusia yang utama dalam bisa menghasilkan suara. Bunyi 4 posisi pita suara, yaitu pita suara terbuka lebar, yang kedua pita suara terbuka agak lebar, yang ketiga pita suara terbuka sedikit, dan yang keempat pita suara tertutup rapat. Pita suara manusia ada 4, yaitu soprano, alto, tenor, dan bass. Pembagian suara tersebut ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai atau disebut ambitus. Pasalnya, kemampuan manusia menjangkau nada berbeda-beda. Bentuk pita suara yang ada seperti di gambar. Pita suara adalah jaringan elastis di dekat tenggorokan, tepatnya laring, yang berperan menghasilkan suara manusia. Bentuknya seperti huruf V dengan selaput berwarna keputihan.